Baik ya, jadi untuk akuntansi perpajakan, ya, ini adalah sangat basic ya di dalam eh, manajemen perpajakan di perusahaan ya, karena ini sekarang hampir semua perusahaan pasti akan mengalami atau pentingnya akuntansi perpajakan ya. Ini saya lewat aja ya untuk yang definisi-definisi. Ini juga sudah pernah disampaikan dan dimaksud dengan pembukuan ya itu adalah sebagaimana ya kalau kita belajar di KUP ya, di KUP pembukuan itu intinya adalah perusahaan melakukan pelaporan keuangan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Ya, neraca ada harta, kewajiban modal, laba rugi nanti ada penghasilan dan biaya. Ya, kemudian perolehan barang dan jasa ini biasanya untuk keperluan katakanlah PPN. Ya, jadi ini undang-undang perpajakan sudah merujuk kepada ketentuan akuntansi kecuali ditentukan lain oleh perpajakan. Ya, jadi kalau tidak ada menentukan yang berbeda, maka perpajakan akan mengikuti akuntansi. Gitu ya. Oke, jadi intinya nanti adalah menghasilkan neraca dan laporan laba rugi. Oke, ini masalah tahun buku dan pengakuan. Ya, prinsip-prinsip akuntansi dan akuntansi perpajakan. Ya, intinya kalau prinsip prosedur akuntansi penyusunan laporan keuangan adalah akuntansi keuangan, ya, kesatuan ekonomi untuk kejelasan pemilik, kemudian going concern, ya, historical cost dan periodisasi. Ya, ini karena ada going concern, maka penentuan angka ya, kalau akuntansi mungkin nanti sudah mulai ada harga wajar ya, harga pasar, tapi kalau pajak ini masih menggunakan historical cost. Ya, mungkin kalau masih ingat ya, misalnya tentang persediaan itu nanti kalau menurut akuntansi ada net realizable value. Jadi berapa nilai pasar yang mungkin direalisasikan. Nah itu sehingga nanti ada biaya cadangan dan sebagainya. Tapi di perpajakan masih mengakui dengan historical cost. Ya, periodisasinya sama. Ya. Jadi kemudian konsistensi dan sebagainya ini juga relatif sama dengan antara akuntansi dengan pajak. Ya, ini saya lewatkan aja ya. Jadi cepat saja ya keberlangsungan usaha ya, asumsi dasar dari akuntansi adalah going concern accrual. Ya, di going concern masih sama ya antara pajak dan akuntansi. Accrual nanti ini ada sedikit perbedaan di dalam menentukan kewajiban pajak. Ya, kalau pembukuannya boleh accrual, tetapi nanti kewajiban pajak adalah cash basis. Ya, misalnya sewa untuk 2 tahun, gitu ya, sewa untuk 2 tahun dibayar tunai di depan. Nah, maka kewajiban pajaknya adalah pembayaran tunainya. Tetapi nanti secara akuntansi boleh dilakukan secara accrual. Jadi hanya 1 tahun dulu yang jadi biaya atau jadi beban, nanti di accrual beban berikutnya ke tahun berikutnya, gitu ya. Itu beberapa perbedaan yang nanti akan muncul. Ya. Ini prinsip prudent ya, kehati-hatian. Kemudian substan overform, ya, transaksi dan kejadian harus dipertanggungjawabkan, disajikan sesuai dengan hakikat dari transaksi dan realitas kejadian. Ya. Nah, ini juga di pajak kadang melihat transaksi formal ya. Kadang-kadang di pajak akan melihat formalnya seperti apa. Walaupun nanti punya hak untuk menentukan apa kewajaran ya, seperti transfer pricing ya. Nanti meskipun formalnya adalah 100, tapi karena dia mengandung transfer pricing ya bisa pajak bisa menentukan yang berbeda. Ya, materialitas di pajak mungkin tidak mengenal materialitas ya, semua sesuai dengan faktual. Kewajiban ini sudah pernah dibahas ya, saya kira. Nah, ini beberapa perbedaan
dalam pajak dan lapor dan akuntansi ya. Kalau dalam pajak atau di SPT, pelaporan SPT ini kepentingannya untuk pajak saja, jadi ini menjadi rahasia negara, ya tidak dipublikasikan. Sedangkan laporan keuangan itu bisa dipublikasikan, ya penggunanya banyak. Ya sifat informasinya rahasia, ini bisa digunakan umum. Pedomannya adalah Undang-Undang Perpajakan, sedangkan laporan keuangan atau akuntansi adalah PSAK. Kemudian mata uangnya hanya bisa rupiah dan US dollar yang saat ini diperbolehkan ya mata uang asingnya. Ya, kalau laporan keuangan ini bebas. Pencatatan transaksi dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan. Transaksi dicatat dengan mengutamakan hakikat formal atau hukum dari pada substansi. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya lebih kepada melihat nanti formalnya ya lebih banyak ya. Tapi kalau prinsip akuntansi itu lebih kepada substan atau form. Ya kepada substansi dari transaksi. Atas penyimpanan ini kewajiban penyampaian ya. Nah, ini ada 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Pelaporan ada kewajibannya. Sedangkan di laporan keuangan itu jangka waktu sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas itu 6 bulan ya. Setelah tahun berakhir. Ya, laporan keuangan ya komersial atau akuntansi sesuai dengan ini ringkasannya ya GAAP atau standar akuntansi. Minimal dia adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas ya ini ada. Pengguna, investor, kreditor, pemerintah. Ya, kalau fiskal dibuat sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporannya adalah digunakan untuk SPT tahunan PPh Badan. Penggunanya adalah hanya Dirjen Pajak saja. Nah, prosesnya ya dari secara akuntansi nanti dari dokumen sumber masuk ke jurnal, buku besar, terbit laporan laba rugi komersial, kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ya, setelah ada rekonsiliasi fiskal maka dihasilkan laba rugi fiskal. Nah, laba rugi fiskal inilah yang kemudian dipergunakan untuk pelaporan pajak. Basicnya tetap dari laba rugi komersial ya karena dia mengikuti ya sepanjang tidak ada dia mengikuti akuntansi sepanjang disebutkan lain di peraturan perpajakan. Nah, penyebutan lain di peraturan perpajakan itulah kemudian adanya rekonsiliasi fiskal. Ya, itu jadi rekonsiliasi fiskal itu adalah kekhasan dari ketentuan perpajakan ini. Nah, koreksi fiskal ya nanti ada koreksi fiskal yang positif, ada yang negatif ya. Mungkin kemarin sudah pernah kita bahas di PPh Badan. Positif kalau menguntungkan dibandingkan dengan komersial, laba rugi fiskal itu meningkatkan penerimaan pajak. Koreksi negatif menurunkan penerimaan pajak. Ya, kemudian nanti kewajiban setelah ada koreksi fiskal ini nanti ada kewajiban standar akuntansinya yang diatur dalam PSAK 46 ya ada beda waktu dan beda tetap. Ya, beda waktu dan beda tetap. Beda waktu nah ini ya di sini nanti ada beda waktu dan beda tetap saya langsung nah di sini aja beda tetap itu adalah perbedaan permanen atau perbedaan permanen adalah perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan. Ya, perbedaannya permanen. Jadi perbedaan permanen itu timbul karena adanya pendapatan atau biaya yang tidak diakui secara perpajakan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Jadi perbedaan permanen ini misalnya misalnya depresiasi, ya depresiasi ini adalah merupakan perbedaan temporer ya. Saya jelaskan dulu perbedaan temporer ya. Perbedaan temporer adalah karena adanya perbedaan periode pengakuan penghasilan antara biaya menurut akuntansi dan biaya menurut pajak. Ya, perbedaan temporer akan timbul pajak tangguhan ketika jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih besar, maka akan menimbulkan aset pajak tangguhan. Tapi jika
sebaliknya akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini diatur dalam PSAK 46. Ya, ini perlu membahas sendiri gitu ya. Tapi nanti yang diatur dalam PSAK 46 adalah hanya beda waktu, yang beda tetap tidak. Ya, karena beda waktu ini sesuai dengan definisinya, ya, sesuai dengan definisinya, beda waktu ini bedanya hanya sementara. Gitu ya. Kalau beda tetap, bedanya permanen. Ya, kalau beda permanen itu kan contohnya biaya, ya, misalnya contohnya adalah biaya menurut akuntansi boleh, tapi menurut pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Misalnya gitu ya. Nah, ini udah pasti permanen. Ya. Jadi biaya menurut akuntansi boleh, ya, tetapi menurut pajak ya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini berarti perbedaannya udah pasti ini adalah permanen. Jadi misalnya biaya yang tidak ada kaitannya dengan memperoleh penghasilan. Atau misalnya biaya fasilitas fasilitas di APP sudah diperbolehkan ya. Ya, jadi misalnya biaya cadangan gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya biaya atau beban ya. Beban cadangan piutang tidak tertagih. Nah, beban cadangan piutang tidak tertagih ini kan menurut akuntansi boleh ya. Ya, menurut akuntansi ini kan boleh. Tetapi menurut pajak nggak boleh. Ya, maka ini menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan sama, gitu ya. Jadi ini permanen. Nah, katanya dalam perbedaan ini tidak diperhitungkan adanya PPS, tidak diperhitungkan dalam PSAK 40. Nah, sedangkan kalau perbedaan temporer ini hanya perbedaan periode saja, karena ada perbedaan periode pengakuan. Ya, ada perbedaan periode pengakuan. Ya. Penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dan standar perpajakan. Nah, ini contohnya, saya berikan contoh di sini adalah penyusutan misalnya ya, atau depresiasi. Kalau misalnya ada aset tetap senilai, ya aset tetap senilai 100 juta. Akuntansi depresiasinya 5 tahun, sehingga depresiasinya adalah 20 juta per tahun. Tapi menurut pajak tidak ada depresiasi 5 tahun. Yang ada adalah 4 atau 8 tahun. Nah, maka dipilih yang terdekat dengan 5 tahun itu adalah 4 tahun. Nah, didepresiasinya 4 tahun sehingga 25 juta per tahun. Ya, 25 juta per 25 juta. Nah, ini kan ada perbedaan. Tapi kan perbedaan ini hanya sementara. Ya. Perbedaan itu hanya tahun pertama beda, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Tapi intinya dia didepresiasi sebesar 20 juta. Maaf, didepresiasi nanti akan sebesar 100 juta, hanya dia akuntansi selama 5 tahun, tetapi dipajak selama 4 tahun. Tapi intinya sama-sama biayanya nanti akan muncul di laporan laba rugi, itu sama-sama 100 juta. Ya, cuma periode 5 tahun dan periode 4 tahun. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan temporer. Ya, jadi pada saat di komersial ya pada tahun pertama ya selisih temporernya 5 juta ya PPh-nya lebih kecil. Ya, karena PPh-nya lebih kecil maka ada hutang pajak tangguhan sebesar 1,25.
Nah, ini kalau kita menghitung mengenakan PPh atas laba akuntansi. Gitu ya. Jadi ini PSAK 46 ini mengenakan PPh atas laba akuntansi dan mengenakan PPh atas laba kena pajak. Maka ada selisih di PPh di laba akuntansi itu kekurangan 1,25 juta. Tapi nanti di tahun kelima itu adalah ada PPh-nya akan lebih besar, sebesar 20 juta. Jadi kan ini terpulihkan, ya istilahnya ini akan terpulihkan. Tahun ke-1 sampai tahun ke-4 terpulihkan pada tahun ke-5 sejumlah 5. Ya, jadi ini cara akuntansi untuk menginformasikan tentang perbedaan selisih pembayaran pajak antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Oke ya. Nah, ini adalah di PSAK 46. Oke ya. Nah, kemudian di laporan di sini nah ini ya misalnya saya berikan contoh rekonsiliasi fiskal. Jadi misalnya ini menurut akuntansi. Ya, di kolom pertama ini adalah menurut akuntansi, pendapatan, ya ada yang objek pajak, ada yang ya masih ingat ya pendapatan itu ada 3 jenis ya, ada yang objek pajak, bukan objek pajak dan dikenakan PPh final. Objek pajak tapi dikenakan PPh final. Ya, katakanlah dia punya pendapatan 3 jenis ini. Kemudian ada penggunaan penghasilan bruto yang boleh dikurangkan atau deductible expense, ada yang natura atau kenikmatan, ada yang biaya penghasilan bukan objek pajak, ya. Jadi biaya penghasilan dari sini nih, dari 2M ini ada biayanya 1M, biaya dikenakan PPh final, ya ada pendapatan PPh final 1M, tapi ada biayanya 0,5M. Ya. Nah, ini nanti harus dibedakan ke dalam kelompok-kelompok seperti ini. Nah, maka yang dikoreksi fiskal apa? Objek pajak tidak dilakukan koreksi fiskal, sehingga pendapatan menurut pajak adalah 10M-nya sama. Tapi bukan objek pajak, itu dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya negatif. Kenapa? Karena akan menurunkan pajak ya, menurunkan pajak. Ya, jadi objek jadi penghasilan menjadi tidak ada penghasilan. Maka dia menurut fiskal penghasilannya adalah 0. Ya, penghasilannya 0. Kemudian ada yang dikenakan PPh final, ya, ini juga bukan objek pajak. Ya, bukan ya tidak masuk ke dalam perhitungan pajak fiskal ya. Nah, sehingga pendapatan menurut akuntansi 13 miliar, menurut pajak pendapatannya hanya 10 miliar. Kemudian penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto atau beban-beban yang boleh dikurangkan adalah menurut akuntansi 8M, menurut tidak dikoreksi fiskal ya, karena ini boleh dikurangkan 8M. Ada natura dan kenikmatan, ya tidak boleh dikurangkan. Yang menurut akuntansi boleh, menurut fiskal tidak boleh. Berarti 0. Ya, kemudian biaya yang bukan biaya dari penghasilan bukan objek pajak dari sini ya. Nah, kalau ininya dikoreksi, pendapatannya, bebannya juga dikoreksi. Dikenakan PPh final ada pendapatan, bebannya juga dikoreksi. Ya, sehingga di sini biayanya 0. Ya, kalau menurut akuntansi 10,5M, menurut pajak hanya 8M. Nah, labanya berapa? Labanya 10,8. Menurut pajak adalah 2M, menurut akuntansi 2,5M. Maka PPh badan ya asumsinya tarifnya 25% kali 2M maka 0,5. Itu ya. Jadi ini adalah gambaran untuk membuat koreksi fiskal ya dari skema ini. Ya, ini koreksi fiskal positif menguntungkan pajak utang yaitu apabila penghasilan komersial lebih kecil dari penghasilan fiskal. Negatif merugikan pajak berutang penghasilan komersial ya lebih besar dari penghasilan fiskal. Ya ini komersial lebih besar dari fiskal. Berarti negatif. Kalau biayanya lebih besar dari fiskal, kalau positif, negatif biayanya lebih kecil dari fiskal. Ya saya kira ini. Ya jadi ini
Ya, kemudian di laporan laba rugi nanti di laba bersih di neraca ya itu ada PPh-nya ini adalah nanti adalah terdiri dari PPh tahun berjalan. Berjalan itu berarti ini ya PPh badan yang benar-benar terutang kepada negara 0,5 miliar ditambah dengan PPh hasil perhitungan pajak tanggungan. Ya karena adanya perbedaan temporer tadi. Nah, perbedaan temporer yang begitu. Ya, nanti kalau coba diperhatikan di laporan keuangan di apa notes-nya ya di catatan atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang besar lah gitu ya. Nah, itu nanti ada dua jenis pajak ya, current tax, pajak sekarang atau tahun berjalan dan pajak tanggungan. Jadi pajak tanggungan ini ya perbedaan temporer dikali tarif pajak. Gitu. Nilainya ya perbedaan temporer dikali tarif pajak. Oke, kemudian jurnalnya nanti ya. Nah, yang penting nanti adalah di jurnal setelah tadi ada pemahaman ketika kita membayar ya, jadi saya ingin menjelaskan yang per jenis pajak. Nah ini untuk per jenis pajak ya. Nah, saya langsung jelaskan aja untuk per jenis pajak akuntansi PPh untuk akuntansi pajak penghasilan untuk PPh pasal 21 atau 26. Ya intinya kan ada biaya gaji, ada pajak yang dipotong. Jadi kalau di sini contohnya misalnya ini bulan ya oke lah ya ini bulan misalnya salah satu bulan ya nah, bulan Januari. Nah maka pajak yang dipotong pada bulan Januari adalah 81.250 atas gaji yang 7 juta ini ya 7 juta plus tunjangan-tunjangan dan seterusnya ya. Nah ini saya kira ini saya nggak perlu jelaskan lagi. Nah maka jurnalnya adalah beban gaji sebesar 7 juta ya kemudian utang PPh pasal 21 terutang ya 81.250 ya kemudian iuran pensiun ya ini yang iuran pensiunnya ya karena harus dibayar nah, sehingga kas dan banknya yang keluar adalah 6,7 juta jadi ini adalah jurnalnya seperti ini ya beban gaji net yang diterima adalah 6,7 sekian nah, maka utang PPh pasal 21-nya 81.000 kemudian pada saat penyetoran ya ini dibalik aja gitu ya iuran pensiun dan PPh pasal 21 terutang menjadi debit, kreditnya pembayaran pajak. Ya, jadi seperti ini semua model dari PPh 21 pemotongan dia memotong ya ini selaku pemotong ya. Selaku pemotong juga dia mencatat sebagai utang karena apa? Karena kan dia ngambil uangnya lawan transaksi. Berarti uang yang diambil ini menjadi utang kepada pemerintah. Itu ya, makanya ditulis sebagai akun utang pajak ya PPh terutang. Nah, sedangkan bagi pihak yang dipotong gitu ya, bagi pihak yang dipotong misalnya saya menerima pembayaran mempunyai jasa misalnya PPh 23 gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya di PPh 23 ya. Transaksinya apa nih? PT Sawangan meminjam dana 1 miliar kepada PT XYZ bukan bank, bunga 10%, maka pembayaran bunganya dipotong PPh pasal 23 sebesar 15%. Ya, nah bagi pemotong, ya ini pihak yang membayar ini berarti pemotong. Ya, pemotong berarti karena dia membayar bunga, maka dia membayar bunga sebesar 50 juta, tapi dia juga memotong PPh 23 15% atau memotong 7,5 juta. Maka bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman adalah 42.500. Yang ini adalah menjadi utang.
Berarti di neraca nanti posisinya ada di liabilitas, ya, karena utang. Oke ya. Sedangkan bagi perusahaan yang menerima penghasilan bunga, ya, maka dia menjadi uang muka pajak PPh 23. Jadi dia terima uangnya 42 juta, gitu ya, 42.500.000. Kemudian dia juga mendapatkan uang muka pajak sebesar 7,5 juta. Ya, uang muka pajak ini, dan dia dapat penghasilan bunganya full 50 juta. Nah, maka uang muka ini, ya, uang muka ini nanti di akhir tahun adalah sebagai kredit PPh badannya. Gitu ya, sebagai kredit pajak. Kan kredit pajak PPh 21, kalau untuk badan berarti PPh 22, PPh 23, PPh 24. Ya, dan PPh 25 yang dibayar sendiri. Tapi PPh 22, 23, 24 ini adalah dipotong pihak pemberi penghasilan. Nah, ini dipotong sehingga dia menjadi kredit pajak. Nah, kredit pajak ini kan mengurangi utang PPh badan. Ya, maka jurnalnya di akhir tahun nanti adalah PPh badan, misalnya PPh badan terutang PPh badan berkurang 7,5 juta. Ya, PPh pasal 23-nya maka itu dikredit di tanggal 31 Desember. Ya, nah ini semua untuk PPh 23, 221, 22, 23. Ya, nanti akan seperti ini. Ya, kalau sewa bangunan ini berarti tidak dikenakan pajak. Nah, sehingga nanti pada akhir tahun saja PPh badan. Nah, sehingga akhir tahun nanti, ya, setelah kita melakukan perhitungan pajak, ya, misalnya ini pendapatan beban laba bersih PPh tahun berjalan. Ya, ini PPh tahun berjalan. Kan lawannya nanti adalah utang PPh badan, ya, selisihnya berapa, kekurangan bayarnya berapa. Nah, ini jadi misalnya beban PPh tahun berjalan adalah XX1, kemudian dia sudah dipotong PPh 22 misalnya, sudah dipotong PPh 23, sudah dipotong PPh 24, kemudian sudah bayar sendiri PPh 25. Nah, maka sisa utang PPh badannya yaitu adalah beban pajak, ya, perhitungan pajak dikurangi kredit pajak. Ya, ini adalah kredit pajak. Jadi jurnalnya nanti akhir tahun debit utang PPh badan berdasarkan perhitungan, ya, misalnya ini perhitungan. Nah, ini ya misalnya, ini misalnya PPh badan berapa? 500 juta. Gitu ya, misalnya PPh badannya 500 juta, maka ini kan utang, ya, berdasarkan perhitungan tarif, kemudian dikurangi dengan kredit pajak. Ya, kredit pajaknya apa? Nah, ini ya, kredit pajaknya dia sudah dipotong PPh 22, dia sudah dipotong PPh 23. Jadi kalau dia dipotong, posisinya adalah di uang muka pajak, ya, di aktiva lancar. Ya, di aktiva lancar. Maka kemudian dia dikredit untuk di net off-kan dengan beban PPh badannya. Ya, jadi 22, 23, 24, 25, maka sisanya berapa? Sisanya adalah merupakan utang PPh pasal 29, yaitu yang kurang dibayar pada akhir tahun pajak. Nah, utang ini muncul di neraca pada tanggal 31 Desember 2000 akhir tahun, ya, 31 Desember pada akhir tahun. Ya, nah ini adalah jurnal untuk PPh badan. Ya. Nah, sedangkan yang jurnal untuk PPh pemotongan dan pemungutan, ya, ini ada di tadi, ya. Nah, di pasal 21, ya, kemudian di pasal 22, ya, intinya pemotongnya muncul hutang, ya, yang dipotong muncul uang muka. Ya, yang dipotong muncul uang muka. Ya, yang dipungut, ya, pungut atau dipotong muncul uang muka. Ya, PPh pasal 23, yang membayar muncul PPh pasal 23 terutang, yang menerima penghasilan akan muncul PPh pasal 23 dibayar di muka atau uang muka. Ya, gitu ya.
Ya, kalau PPh pasal 4 H atas final, ya ini tidak ada pengaruhnya di PPh badan. Ya, tidak ada pengaruhnya, tapi dia tetap terutang, ya, terutang. Cuman bagi penerima penghasilan dia menjadi beban PPh. Gitu ya. Jadi penerima penghasilan yang dipotong nih, pihak yang dipotong itu menjadi beban PPh dan nanti harus dilakukan koreksi fiskal. Ya, karena pajak penghasilan tidak boleh menjadi beban yang dikurangkan atau karena dia apa berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, sewa bangunan ini dikenakan PPh final. Ya. Oke, ya, jadi ini contoh saja ya. PPh terutang 50 juta, dipotong PPh 21, dipotong PPh 22, dipotong PPh 23, dipotong PPh 24. Ya, katakanlah dipotong 35 juta, maka kekurangan bayarnya adalah 15 juta. Nah, kemudian yang terakhir untuk PPN, ya PPN ini pajaknya atau PPN-nya ini tidak masuk ke dalam akun laba rugi. Ya, dia hanya masuk di neraca. Ya, intinya ketika melakukan penjualan, ya, jadi ini misalnya ada transaksi antara ABC dengan PT XYZ, ABC PKP, XYZ juga PKP, melakukan penjualan barang secara tunai. Ya, katakanlah harganya 90 juta. Gitu ya, harga transaksinya 90 juta, maka di sana mengandung PPN 10%, ya, atau 9 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Ya, jurnalnya adalah bagi penjual. Oke, ya, ini bagi penjual. Ya, bagi penjual eh, ya, kan transaksinya 90 juta ya. Nah, transaksinya 90 juta. Ini ada potongan ya. Oke ya. Penjualnya dianggap 100 juta. Ini ada variasi sedikit ya. Oke, penjualannya 100 juta, tapi karena ada potongan, karena potongan tunai tidak dikenakan PPN. Ya, jadi transaksinya sebenarnya adalah 90 juta. Nah, ini 90 juta, atau ini saya ganti dulu. Saya mudahkan. Ya, ini 90 juta. Nah, jadi transaksinya adalah transaksinya 90 juta harganya, kemudian plus dipungut PPN 9 juta. Nah, berarti penjual memungut 9 juta kepada pembeli. Nah, sehingga kas yang diterima oleh penjual adalah 99 juta. Ya. Penjualannya sendiri yang dilaporkan di laporan laba rugi adalah 90 juta. Ya, penjualan yang dilaporkan adalah 90 juta. PPN keluaran merupakan utang, ya, liabilitas. Ya, ini adalah akun liabilitas sebesar 9 juta. Ya, ini liabilitas. Oke, ya, liabilitas. Nah, ini ada utang sebesar 9 juta yang harus disetor ke negara. Utangnya kepada negara. Ya. Kemudian bagi PT SJZ selaku pembeli, ya, dia membeli dengan harga 90 juta, kemudian dia menerima PPN ini kan yang 9 juta. Maka itu sebagai PPN masukan. Ya, sebagai PPN masukan dan dia membayar kas sebesar 99 juta. Ya, jadi bagi penjual sebagai PPN keluaran ada di posisi liabilitas, bagi pembeli sebagai PPN masukan, ya, pembeli kan PPN masukan itu ada di posisi aset lancar. Ya, uang muka, ya, uang muka PPN. Ya, jadi tapi dia mencatatnya sebagai PPN masukan sebesar 9 juta. Nah, katakanlah PT ABC juga melakukan pembelian barang. Nah, ini misalnya PT ABC yang ini tadi ya, penjual, dia kan ada PPN keluaran 9 juta. Ya, dia juga melakukan pembelian seharga 80 juta plus PPN.
Nah, berarti dia melakukan jurnal pembelian 80 juta, PPN masukkan 8 juta, kas dia bayar 88 juta. Nah, maka berarti kan dia punya PPN keluaran 9 juta, punya PPN masukan 8 juta. Ya, PPN keluaran 9, PPN masukan 8, berarti dia harus membayar ke negara selisihnya sebesar 1 juta. Nah, bagaimana jurnal membayar selisihnya? Ya, maka dia membuat jurnal PPN keluaran yang ini dikredit 9 juta, ya kemudian didebet ya, PPN keluaran 9 juta, PPN masukan 8 juta, dari sini ya masukan, kemudian dikredit 8 juta, maka utang kepada negara menjadi netnya adalah 1 juta. Nah, ketika disetor ke kas negara, ya ini kan utang 1 juta pada akhir bulan. Ya, akhir bulan ya, pada tanggal ya pada akhir bulan masa pajak PPN, dia membuat jurnal ini. Kemudian pada maksimal akhir bulan berikutnya, dia setor ke kas negara sebesar 1 juta. Oke ya, jadi ini adalah untuk jadi ini tidak untuk akuntansi pajak akuntansi pajak atas PPN ya tidak terpengaruh kepada laporan laba. Ya, laporan laba hanya di penjualan dan pembelian. Oke ya, jadi ini saya kira itu yang paling penting ya. Kalau PPh final UMKM intinya dia adalah beban ya. Beban PPh. Ya, ini sama. Baik, itu saya kira itu untuk akuntansi pajak ya. Jadi kita sudah menyelesaikan ya, yang bagian yang penting ya. Yang lain-lainnya nanti silakan dibaca karena slide-nya juga akan saya sampaikan. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Mohon izin Pak, kalau kita belum ada Pak. UAS-nya, maaf, gimana nanti Pak kita sistemnya? Ya, UAS-nya mau gimana kira-kira? Ya. Yang pasti ada soal koreksi fiskal ya. Kemarin saya udah pernah ngasih contoh ya soalnya waktu di awal ya. Udah sekali Pak. Kira-kira jadi nanti ada koreksi fiskal lah ya di soalnya karena itu yang paling basic ya. Sama jurnal nanti saya akan koreksi fiskalnya nanti akan saya minta dengan jurnal. Saya kira itu aja sih nanti yang paling banyak mungkin ya, yang agak banyak, yang paling banyak. Nanti yang kecil-kecil kan kalau ngitung PPh 26, ngitung PPh 15, itu kan sebenarnya tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu banyak. Atau saya tentukan aja ya, nanti ada PPh pasal 24 ya, mungkin. Tulis aja dulu ya. Nanti ada PPh pasal 24 ya. Ada PPh pasal 15. Sama koreksi fiskal mungkin ya. Untuk ininya nanti. Untuk ujiannya. Ya, jadi seperti PBB itu sudah ditagih langsung oleh pemerintah, BPHTB, perolehan hak atas tanah bangunan juga sudah ditagih pada saat terjadi transaksi. Nah, pajak-pajak yang kita pelajari selama 1 semester ini ya, nah itu adalah biasanya yang memerlukan keahlian dari ahli pajak untuk perusahaan, gitu ya. Nah, itu mungkin yang sangat perlu kita pelajari.